itu kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif tidak kawin buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi atau regenerasi sangat tinggi pada tumbuhan. Nah, bila kalian pernah melihat ada botol yang di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai organel plasmodesmata yang terdapat pada dinding sel yang berfungsi untuk totipotensi, artinya mempunyai daya regenerasi sangat tinggi. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik, suci hama dan penyakit. Sifat individu baru yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Nah, bagian tumbuhan yang ditumbuhkan atau dikulturkan dalam media kultur disebut eksplan. Media yang biasa digunakan dalam kultur jaringan tumbuhan adalah media agar-agar yang diberi tambahan unsur hara dan vitamin serta hormon pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tahap-tahap kultur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah sterilisasi eksplan dengan alkohol 70% atau dilalui di atas api. Yang kedua, penanaman eksplan pada media kultur agar yang telah dibuat. Tahap kultur jaringan tumbuhan yang ketiga adalah meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyinaran terkontrol sehingga terbentuk kalus atau perbanyakan sel. Yang keempat adalah subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet atau tanaman kecil. Yang kelima, plantlet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih dan mengalir, kemudian ditiriskan. Yang keenam, plantlet ditanam ke dalam ke dalam pot-pot kecil yang diletakkan di tempat yang teduh, tidak langsung terkena sinar matahari. Dan tahap kultur jaringan yang ketujuh adalah apabila plantlet sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Nah, ini adalah gambar dari proses kultur jaringan tumbuhan, di mana eksplan adalah bagian dari tubuh tumbuhan dipotong-potong kemudian disterilkan dengan alkohol 70% atau dilalui di atas api, kemudian ditaruh di media agar-agar yang sudah dicampur dengan hormon tumbuh atau nutrisi tubuh, kemudian akan menjadi kalus atau perbanyakan sel menjadi plantlet dan kemudian dibuka dari botolnya. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang keunggulan-keunggulan teknik kultur jaringan. Keunggulan yang pertama adalah tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Keunggulan teknik kultur jaringan tumbuhan yang kedua adalah menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Keunggulan teknik kultur jaringan yang ketiga adalah menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat.
Yang akan kita bahas kali ini adalah cloning. Kalian tahu nggak apa itu cloning? Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus atau inti sel digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetis sama persis dengan induknya. Cloning dengan cara memasukkan inti sel atau nukleus sel tubuh donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Sel telur atau ovum tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Jadi sel telurnya di dalamnya ada nukleus inti sel dari sel tubuh donor. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut akan mengandung embrio yang ditanamkan dan akan melahirkan anak hasil cloning. Nah, kalau kalian melihat gambar di sini contohnya adalah domba doli. Sel tubuhnya diambil dari sel tubuh donor domba doli, diambil intinya, kemudian sel telur dihilangkan intinya, kemudian inti dari sel tubuh tadi dimasukkan ke dalam sel ovum. Setelah itu diberi kejutan listrik akan menghasilkan embrio, dan embrio ini ditanamkan di rahim pada betina sehingga betina tersebut dapat mengandung dan melahirkan domba doli hasil cloning. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Nah, pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina atau yang kita sebut dengan fertilisasi in vitro. Sel telur atau ovum yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditanamkan atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Kemudian, embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. Nah, kita bisa lihat bahwa fertilisasinya terjadi di luar ya. Jadi sel ovum diambil, kemudian disatukan dengan sel sperma di luar, akan membentuk embrio. Kemudian embrio itu ditanamkan atau diimplantasi di rahim. Selanjutnya wanita tersebut hamil dan melahirkan anak hasil dari bayi tabung. Dan biasanya untuk penempelan embrio lebih dari satu supaya kita bisa melihat keberhasilannya. Yang akan kita bahas pertama adalah fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma. Hibrid artinya penyatuan, doma itu adalah sel somatik atau sel tubuh. Jadi penyatuan dua sel tubuh. Teknik hibridoma adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar ya.
Di sini nanti kita akan bahas dengan jelas. Fusi protoplasma pada sel hewan atau manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hibridoma atau sel hibrid, penyatuan dua sel tubuh. Fusi atau penggabungan antara sel pembentuk antibodi sel limfosit B dengan sel meloma sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan sel antibodi seperti limfosit B. Hasilnya adalah antibodi monoklonal, artinya khusus spesifik untuk satu jenis penyakit. Nah, kita bisa melihat di gambar ya. Di situ kita menggunakan tikus yang diambil sel tubuhnya, sel antibodinya, kemudian ditambah dengan sel kanker yang akan menghasilkan dua sel yang menjadi satu, yaitu hibridoma. Jadi sel antibodi akan berkembang terus-menerus seperti sel kanker, maka akan menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, sekarang kita akan bahas teknologi plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri. Alasan plasmid dijadikan sebagai vektor DNA atau pembawa gen karena plasmid bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Yang kedua, karena plasmid dapat berkembang biak ikut pembelahan induknya atau pembelahan bakteri. Contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan adalah pembuatan atau produksi insulin secara besar-besaran. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pulau Langerhans atau pankreas yang berfungsi untuk mengubah glukosa darah menjadi glikogen atau gula otot, sehingga bila orang kekurangan hormon insulin akan mengakibatkan diabetes mellitus. Nah, ini pembuatannya menggunakan teknik rekombinasi DNA. Teknik plasmid pembuatan insulin. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada sel pulau Langerhans atau sel pankreas kita ambil, kemudian kita memotong DNA insulin dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi atau enzim yang dijadikan sebagai gunting DNA. Kemudian menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid dengan menggunakan enzim ligase atau kita sebut sebagai lem DNA, sama-sama depannya L ya, ligase lem. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut kimera atau DNA rekombinan. Selanjutnya, kimera dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli atau dikenal dengan E. coli dan ikut berkembang biak, terjadi pembelahan ya, sehingga dihasilkan banyak plasmid. Nah, selanjutnya hormon insulin siap dipanen. Yang akan kita bahas pertama adalah mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Bakteri yang hidup sebagai parasit pada jenis organisme saja dan tidak mengganggu atau merugikan organisme jenis lainnya
dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi pembasmian hama atau dikenal dengan istilah biological control. Contohnya adalah bakteri hasil rekayasa genetika yang disebut sebagai bakteri Minimus, merupakan keturunan dari Pseudomonas. Bakteri ini dapat melawan pembentukan es selama musim dingin. Contoh yang lain adalah bakteri Bacillus thuringiensis atau yang dikenal dengan BT yang patogen terhadap ulat hama tanaman. Jadi kita bisa melihat bahwa bakteri ini akan ditanamkan di tanaman, kemudian ulatnya akan makan dan ulatnya tersebut akan mati dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan membahas peranan mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Penanganan limbah oleh mikroorganisme yang mampu menghasilkan gas hidrogen. Mikroba tersebut adalah Clostridium buthyrium. Nah, ini adalah gambar dari Clostridium buthyrium. Bakteri ini akan mencerna dan menguraikan gula serta menghasilkan gas hidrogen. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Bakteri Thiobacillus ferrooxidans mengoksidasi senyawa besi belerang atau besi sulfida. Nah, ini adalah bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Bakteri ini termasuk jenis bakteri hemolitotrop atau bakteri pemakan batuan. Bakteri Thiobacillus juga dapat digunakan untuk memperoleh logam berkualitas tinggi seperti emas, gallium, mangan, kadmium, nikel, dan uranium.